Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Pada kesempatan ini izinkan Al-Fakir kembali melanjutkan perbincangan kita dalam syiar santun atau pesan pantun mengenai al-akhlaq al-mazmumah, yang pada giliran saat ini kita membahas tentang satu di antaranya adalah al-bakhil. Dalam bahasa Arab, al-bakhil ini dari akar kata bakhala, yang berarti menahan atau menyimpan sesuatu dan enggan untuk memberikannya. Sinonim daripada bakhil ini adalah kikir atau pelit, yaitu sebuah sifat yang enggan mengeluarkan apa yang telah dimilikinya. Adapun secara syar'i, bakhil adalah satu sifat di mana seseorang enggan mengeluarkan harta untuk keperluan-keperluan yang disyariatkan, yang dianjurkan, seperti sedekah, zakat, dan infak. Adalah Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali mendefinisikan bakhil: sifat orang-orang yang tertipu oleh harta dunia. Orang yang bakhil biasanya terlalu tenggelam dalam hal-hal keduniawian serta melupakan akhirat sebagai kehidupan yang sesungguhnya. Bakhil ini sendiri dilukiskan dalam surah Ali Imran ayat 180. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawaffawna ma yabkhalu bihi yawmal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ardh wallahu bima ta'maluna khabir. Janganlah sekali-kali orang yang kikir dengan karunia yang Allah anugerahkan kepadanya mengira bahwa kekikirannya itu baik bagi mereka. Sebaliknya, itu buruk bagi mereka. Pada hari kiamat mereka akan dikalungi dengan sesuatu yang dengannya mereka berbuat kikir. Maka milik Allah, warisan Allah yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat ini memberikan kita ultimatum akan ekses, akan akibat daripada sifat kikir itu sendiri. Kemudian kita menyadari bahwasannya apa yang melekat di dalam diri kita, termasuk yang kita miliki, semata-mata itu adalah anugerah, itu adalah warisan yang diberikan Allah kepada kita untuk kita dharma baktikan sebesar-besarnya untuk kehidupan, keselamatan diri kita dan kehidupan serta keselamatan orang lain. Yang kedua, sifat bakhil itu adalah sifat orang yang benar-benar tidak menghayati kemusliman,
kemukminannya. Maka di dalam hadis riwayat Ahmad dengan tegas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah mungkin akan berkumpul di dalam hati seorang Muslim antara keimanan dan sifat bakhil. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yajtami'u syuh wa imanun fi qalbi rajulin muslim. Tidaklah mungkin akan terkumpul dalam hati seorang muslim antara keimanan dan sifat bakhil. Sekali kita bersyahadat akan kemusliman kita dan mengimani segala yang harus kita imani dalam rukun iman, maka pada saat yang sama tidak boleh ada kamus bakhil di dalam diri kita. Yang ketiga, sifat bakhil itu adalah sifat yang telah diberikan ibrahnya, pelajarannya oleh umat-umat terdahulu, dan apa dampak negatif yang menyertai atau yang diakibatkan oleh sifat bakhil itu. Bahkan karena cintanya terhadap harta, mereka menumpahkan darah, bahkan menghalalkan segala perkara yang diharamkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wattaqus syuh fa inna syuha ahlak man kana qablakum hamalahum ala safaku dima'ahum wastahallu maharim. Hati-hatilah kalian dari sifat-sifat bakhil. Sesungguhnya sifat itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian, yang mendorong mereka untuk rela menumpahkan darah serta menghalalkan segala perkara yang diharamkan. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 2578. Berikutnya, sifat bakhil ini sendiri adalah sifat yang dilukiskan berkaitan dengan sifat orang yang lemah, yang loyo. Salah satunya adalah orang yang benar-benar dinisbatkan dengan pemalas. Manusia yang bakhil adalah manusia yang bahkan tidak memberikan ucapan salam kepada sesamanya karena kikirnya, sampai mengucapkan assalamualaikum saja dia enggan untuk melakukannya. Hal ini secara jelas dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ajazan nas man ajaza fid du'a wa inna abkhalan nas man bakhila bis salam. Sesungguhnya manusia yang paling lemah ialah orang yang paling loyo dalam berdoa, dan sesungguhnya manusia yang paling bakhil ialah orang yang kikir untuk mengucapkan salam. Lalu yang kelima, sifat bakhil ini sendiri adalah disifatkan atau dinisbatkan kepada orang-orang yang tidak gemar bersolawat ketika nama Nabi disebutkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil alladzi dzukirat 'indahu wa lam yusalli 'alayya. Orang yang bakhil adalah orang yang mendengar namaku disebutkan di sisinya, lalu dirinya tidak bersolawat atasku. Al-bakhilul ladzi dzukirtu 'indah wa lam yusalli 'alayya. Sekali lagi, orang yang bakhil adalah orang yang mendengar namaku disebutkan di sisinya, tentu
satu-satunya nama Nabi junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dirinya tidak bersolawat. Hal ini dalam hadis riwayat Tirmizi nomor hadis 3546. Oleh karena itu kita bermohon kepada Allah agar senantiasa dijauhkan di dalam diri kita ini sifat bakhil, pelit, penakut, yang kalau kita lakukan maka rasa gundah gulana, rasa tidak tenang akan bersemayam dalam diri kita. Dalam doa yang sering kita lafazkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal 'adad wal 'ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa salahiddin wa ghalabatur rajul. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bahaya rasa gundah gulana, kesedihan, lemah dan malas, pelit dan penakut, lilitan hutang dan penguasaan orang lain. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dhala'id din wa ghalabatir rajul. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat bakhil ini agar kehidupan kita semakin tentram guna meniti masa depan kita yang lebih cerah. Akhirnya izinkan Al-Faqir menutup dengan sebait pantun. Apa guna menjadi wakil kita kalau wakilnya hanya menganggur? Apa guna menjadi bakhil harta kalau hartanya tak ikut ke kubur? Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.